Selamat siang Pak Joko, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku tim KKN dari UII untuk berbincang seputar sejarah dan budaya yang ada di Kota Gede ini. Jadi sebagai tokoh masyarakat serta pemilik rumah yang termasuk dalam cagar budaya, tentu Bapak memiliki banyak pengetahuan yang sangat berharga untuk kami pelajari dan juga dokumentasikan. Jadi sebelum kita mulai, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat? Ya, oke, terima kasih. Selamat siang. Jadi nama saya Joko Nugroho. Saya lahir dan besar di Kampung Alun-Alun. Ya. Dan sekarang saya tinggal bersama keluarga. Dan rumah ini dulu adalah warisan dari kakek moyang saya. Saya generasi ke-6 tinggal di rumah. Oke, kemudian pertama kita tentang sejarah dan juga peran Kota Gede dalam Kerajaan Mataram ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana awal mula Kota Gede ini terbentuk serta peran dalam Kerajaan Mataram. Ya, kalau sejarah dari Kota Gede itu berawal dari sebuah hutan yang waktu itu namanya Alas Mentau ya, yang kemudian dikembangkan oleh Ki Ageng Kumanahan dan putranya Raden Sutawijaya, yang kemudian berkembang menjadi satu kerajaan Islam di Jawa namanya Mataram Islam. Jadi itu di abad 16. Kemudian berkembang selanjutnya dari raja yang pertama, raja kedua, kemudian raja yang ketiga namanya Sultan Agung. Dia itu memindahkan ibu kota kerajaan yang di Kota Gede ini menuju ke Karto Pleret ya, di 15 km dari Kota Gede. Kemudian dari Pleret semasa Amangkurat itu kemudian memindah lagi karena terjadi konflik di kerajaan Mataram Islam, sehingga keraton itu kemudian rusak. Di Amangkurat yang kedua dia memindahkan dari Pleret menuju ke Kartosuro. Dari Kartosuro konflik lagi, kemudian berpindah lagi ke Surakarta di era Pakubuwono, dan di era Pakubuwono terjadi lagi perselisihan di internal kerajaan Mataram Islam, yang kemudian ada perjanjian yang membelah Mataram Islam itu menjadi dua, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Nah, itu di tahun 1755. Sehingga Kota Gede ini sebenarnya cikal bakal baik Keraton Yogyakarta maupun Keraton Surakarta. Itu. Oke, berarti sampai saat ini masih ada hubungan sama Keraton Yogyakarta, maksudnya masih ada ikatan gitu Pak? Iya, ya karena memang Kota Gede ini menjadi cikal bakalnya, jadi ya leluhurnya baik Keraton Surakarta maupun baik Keraton Yogyakarta. Mungkin selanjutnya tentang salah satu daerah wisata yang terkenal di sini, yaitu The Between Two Gates. Jadi fungsi di masa lalunya itu seperti apa, atau filosofi dan sejarahnya seperti apa? Ya, jadi nyambung yang cerita tadi awal Kota Gede. Jadi tata ruang Mataram Islam itu ada 4 komponen ya, namanya Catur Gatra Tunggal. Itu yang terdiri dari keraton sebagai pusat pemerintahan, kemudian di depannya itu ada alun-alun sebagai public areanya itu. Kemudian ada pasar di utara alun-alun ya, sebagai pusat ekonomi, dan satu lagi di sebelah barat alun-alun itu masjid sebagai pusat religi. Dan itu sampai sekarang pun masih dipertahankan baik di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Nah, kita sekarang ini berada di Kampung Alun-Alun yang dulu merupakan alun-alun zaman kerajaan Mataram Islam. Dan tadi setelah saya cerita bahwa setelah di era Sultan Agung memindahkan keraton dari Kota Gede menuju ke Karto Pleret, sehingga kawasan ini kemudian kosong. Nah, di era Sultan Hamengkubuwono II setelah terjadi perang Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro, perang Diponegoro itu di tahun 1825 sampai 1830. Nah, kemudian setelah selesai perang itu kawasan alun-alun ini kemudian orang mendirikan rumah-rumah tradisional Jawa di sini. Jadi itu di tahun-tahun sekitar 1840. Jadi rumah saya itu kira-kira dibangun di tahun-tahun tersebut. Dan saya itu generasi ke-6 yang tinggal di rumah ini. Jadi hampir 200 tahun ya sampai sekarang ini.
Dan alhamdulillah di kawasan alun-alun ini masih terpelihara rumah-rumah tradisional Jawa yang ya meskipun ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan dan masih mempertahankan originalitasnya sebagai rumah tradisional Jawa. Nah, karena di Kota Gede itu banyak sekali peninggalan sejarah Mataram Islam, banyak situs rumah-rumah tradisional, kemudian kesenian dan budaya Jawa, sehingga kawasan Kota Gede ditetapkan oleh pemerintah melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu menjadi salah satu kawasan cagar budaya. Di samping ada beberapa daerah lain yang statusnya sebagai kawasan cagar budaya. Kota Gede itu salah satunya. Kalau misalnya dibanding daerah lain yang Bapak sebutkan tadi, itu apa sih ciri khas dari Kota Gede dibanding yang lain yang jadi perbedaan? Iya, perbedaannya bahwa Kota Gede itu memang satu, itu daerah yang ataupun wilayah yang tertua di kawasan sekarang ini, di Kota Jogja ini, karena cikal bakalnya kan orang dari sini. Kemudian karena bekas kerajaan Mataram Islam, sehingga di Kota Gede itu ada situs, ada namanya warisan budaya baik yang tangible maupun yang intangible. Dan ini yang membedakan dengan daerah-daerah lain, karena memang ya ini satu-satunya yang sebagai peninggalan Mataram Islam, jadi tidak akan dipunyai oleh wilayah lain kan, seperti itu. Kalau dari segi arsitekturnya ada ciri khas khusus? Ya, di arsitektur rumah Jawa pada umumnya sama. Jadi ada yang kebanyakan itu ada 4 jenis. Satu joglo, ya, seperti ini itu joglo. Kemudian ada limasan, kemudian ada kampung, dan satu lagi panggang B. Tapi yang sekarang panggang B itu sudah banyak nggak dipakai ya. Yang rata-rata di Kota Gede ada joglo, ada limasan, dan orang Jawa itu kalau membangun memang ada pakemnya ya, semacam kayak aturan yang tidak tertulis bahwa konsep rumah tradisional itu harus seperti itu. Kalau dia mau membuat sebuah rumah, maka dia memilih salah satu dari ketiga atau keempat varian rumah tradisional, entah itu joglo, entah itu limasan, ataupun kampung, ataupun seperti itu. Ini kan rumah Bapak termasuk dari ditetapkan sebagai cagar budaya itu sejak tahun kapan? Kalau ditetapkannya sebagai cagar budaya itu mulai tahun 2023. Baru ya Pak ya? Baru. 2023. Tapi sebelumnya itu sudah ada penetapan yaitu sebagai warisan budaya. Jadi memang rata-rata di Kota Gede itu status ininya masih kebanyakan yang warisan budaya, karena kan kalau warisan budaya itu kita tidak ada keterikatan, jadi lebih ke apa ya namanya, yang personal dari yang masing-masing pemilik rumah. Artinya tidak ada ikatan dengan pemerintah ya. Tapi ketika status itu naik menjadi cagar budaya itu tidak, karena ketika salah satu bangunan ataupun rumah yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya itu ada konsekuensi hukumnya, karena di situ ada undang-undang tentang cagar budaya. Oke. Waktu rumah Bapak ditetapkan sebagai cagar budaya itu proses atau syarat, ada syarat atau kriteria khusus? Iya, ada. Jadi di tahun 2022 itu ada sosialisasi dari pemerintah yang dalam hal ini oleh Dinas Kebudayaan baik kota maupun provinsi yang mensosialisasikan tentang warisan budaya dan cagar budaya. Nah, dari sosialisasi itu kita dapat informasi ataupun pengetahuan tentang kecagar-budayaan. Nah, mulai di tahun 2023 itu ada tim dari Dinas Kebudayaan yang mensurvei, karena untuk penetapan itu sebagai cagar budaya baik bangunan maupun rumah itu ada syarat-syarat, memang kriterianya. Misalnya untuk rumah ataupun bangunan itu minimal 50 tahun. Nah, itu baru. Kemudian kalau seperti rumah saya ini dari tim ahli cagar budaya dari Dinas Kebudayaan itu menilai apakah rumah-rumah ataupun bangunan itu masih memenuhi kriteria dari sisi originalitasnya misalnya. Jadi tidak terlalu banyak perubahan. Itu juga mereka juga menilai gitu. Artinya kalau misalnya dari suatu rumah kemudian atau bangunan yang sudah terlalu banyak berubah, nah itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga juga ada nilai dari sisi ilmu pengetahuan, apakah satu bangunan ataupun rumah itu punya nilai
nilai apa ya, nilai ke ilmu pengetahuan. Jadi misalnya untuk arsitektur ataupun sejarah, jadi rumah yang punya nilai sejarah tertentu itu juga bisa ditetapkan menjadi satu rumah ataupun bangunan cagar budaya. Nah, di kota gede itu di samping rumah-rumah tradisional seperti ini, ada misalnya di Kampung Dalam itu ada situs Beteng Cepuri, jadi situs beteng di zaman Mataram Islam. Nah, mereka kemudian menetapkan bahwa bekas beteng itu menjadi satu situs cagar budaya. Kemudian ada masjid dan makam, itu juga cagar budaya. Nah, di samping itu ada rumah-rumah seperti ini. Tapi tidak semua orang itu juga mau juga, karena untuk menjadi cagar budaya memang harus ada persetujuan dari keluarga ya. Nah, kalau misalnya status itu masih dalam warisan ya biasanya tidak semua itu setuju misalnya seperti itu, karena ada konsekuensinya, ada hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi di situ, karena kita terikat dengan, misalnya kalau kita mau merenovasi rumah itu harus ya, ada persetujuan ya, harus Pak. ada, kita konsultasi, meskipun itu rumah-rumah itu milik Sendiri. kita ya. Di rumah saya itu ya milik pribadi, ada sertifikat dan sebagainya, tapi ketika kita mau merenovasi bangunan seperti ini kita harus konsultasi dengan tim ahli dari dinas kebudayaan seperti itu. Nah, ini tujuannya sih untuk menjaga pelestarian bangunan maupun rumah-rumah tradisional seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu tentang tradisi yang masih ada di Purbayan gitu Pak. Jadi tradisi apa yang masih bertahan yang emang zaman dulu? Tadi jadi di kota gede itu ya terdapat warisan budaya baik yang tangible ya. Kalau yang tangible itu kayak kesenian tradisional, misalnya masih ada ketoprak, wayang kulit, kemudian ada kesenian tradisional kayak misalnya sholawatan, karena ini dulu bekas Mataram Islam. Kemudian ada gamelan juga, seni tari, kemudian ya macam-macam yang bahkan ada misalnya kuliner khas tradisional kota gede, ada seperti kipo, kembang waru, kemudian yamko dan lain-lain. Jadi itu warisan budaya yang sejak dari dulu memang sudah ada, kemudian kita masih ada sebagian masyarakat yang masih mempertahankan. Salah satunya yang pernah saya dengar itu yang kue kembang waru itu nih Pak, itu katanya ada 8 kelopak yang punya arti masing-masing. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan? Kalau secara spesifik itu ya memang simbol sih dari namanya Astabrata, itu kehidupan, ada air, ada udara, ada ini dan lain sebagainya. Memang itu bentuknya kayak, ya dulu ada namanya pohon itu, pohon waru yang kembangnya itu yang menyerupai yang sekarang ini yang seperti kue itu. Jadi ada sisi 8 itu yang menjadi simbol tadi yang dan itu diproduksi mungkin jadi setelah era kolonial, karena kan roti itu kan semua bukan dari warisan bukan tradisi Jawa, bukan tradisi Jawa. Itu perkembangan zaman. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah kota gede itu ada beberapa era ya. Era Mataram Islam, era kerajaan. Kemudian setelah mereka bangsa-bangsa Eropa masuk, ada Belanda dan sebagainya, era kolonial itu juga ada pengaruh juga, baik di bangunan maupun di kuliner ataupun di kesenian yang lain itu. Kemudian setelah kolonial selesai gitu ya, ada kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, dan masing-masing era itu juga punya ciri dan itu mempengaruhi sosial budaya di masyarakat kota gede kan, seperti itu. Saya ambil contoh misalnya untuk bangunan. Di era kolonial banyak orang-orang kota gede, banyak orang-orang kaya kota gede yang sukses berdagang, baik itu perak, batik dan sebagainya itu. Ketika dia membuat rumah itu dengan gaya Eropa ya, orang menyebut kemudian Indis dan seperti itu. Jadi gaya-gayanya gaya Eropa seperti itu. Nah, setelah kolonial berakhir, ada di masa kemerdekaan dan sebagainya, itu juga warna bangunan atau cirinya itu juga berbeda lagi. Ada rumah-rumah yang kalau orang menyebut itu jengki namanya, jadi perpaduan antara gaya-gaya Asia, gaya-gaya di luar Eropa itu, seperti itu. Jadi masing-masing era itu punya warna yang itu mempengaruhi
sosial budaya Iya. di- Dan semua itu juga berpengaruh sampai sekarang ya Pak, iya ya? sampai sekarang. Setiap era ada pengaruhnya sendiri-sendiri. Nih, kalau misalnya di area di Between Two Gates ini masih ada upacara adat atau Nah, ritual? kemudian yang warisan budaya yang lain yang masih ada, terutama kalau kita sekarang kan posisinya itu berada di Kelurahan Purba ini. Oke. Di sisi utara itu di Kampung Gedongan itu ada Kampung Gedongan, ada Mbasen dan Bumen, itu dia memang masih kuat di sana tradisinya, sehingga acara-acara misalnya tedak siten, kemudian jadi ketika kita punya anak itu, ketika dia proses berjalan itu masih ada yang melakukan upacara adat seperti itu. Ada apa? Ya, namanya tedak siten. Tedak siten. Ya. Kemudian misalnya merti desa seperti itu. Jadi setiap bulan tertentu ya itu mereka melakukan tradisi, dan kemudian kesenian tradisional tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau di wilayah yang agak selatan yang di dekat masjid ini ya itu juga beda juga dengan yang di kampung-kampung di sisi utara. Jadi Kota Gede itu klasternya beda-beda. Kalau kita di sini di Kampung Alun-Alun, Selokraman dan sekitarnya itu lebih ke religi, pendidikan dan seperti itu. Hingga muncul di daerah Purba ini tokoh-tokoh, misalnya salah satu seorang pendiri ya Universitas Islam Indonesia, Profesor Kahar Muzakir, itu orang Kota Gede. Bahkan sampai sekarang pun rumahnya oleh via UI itu kemudian dibangun kembali, dan itu menjadi satu rumah publik, rumah budaya yang nanti bisa menjadi satu seperti kayak museum, dan orang bisa belajar di situ. Kemudian ada Kiai Asad Umam, pelopor metode Iqra, baca Quran. Jadi masing-masing klaster itu dia ada warnanya juga. Jadi kalau di Kampung Alun-Alun, Selokraman ya itu lebih ke religi dan pendidikan. Di kampung yang di sisi utara itu lebih ke tradisi, kesenian dan sebagainya. Ini kan sekarang tempat di Between Two Gates dan juga sekitarnya itu kan sudah jadi tempat pariwisata nih Pak. Ya. Ada dampak langsung nggak? Ya ada baik yang dampak itu, ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya ya ada kegiatan ekonomi yang tumbuh di sini ya, ketika banyak tamu dan sebagainya. Negatifnya karena kita itu sebenarnya di sini kan area private ya, bukan public area, sehingga ya otomatis mesti itu ada dalam tanda kutip itu ya terganggu itu pasti, karena orang kemudian di hari-hari tertentu, terutama misalnya di liburan panjang long weekend itu pasti banyak yang datang. Ya otomatis itu akan ini. Jadi ada konsekuensi sisi-sisi yang positif, negatif maupun juga ada. Nah, tergantung kita bagaimana kita itu meminimalisir hal yang sifatnya negatif. Nah, seperti di kawasan ini tadi yang orang sekarang kan nyebut itu Between Two Gates. Sebenarnya itu bukan kami yang beri nama Between Two Gates, itu ada sejarahnya juga. Jadi di tahun 1986 itu ada penelitian di kawasan ini. Itu yang dilakukan oleh jurusan arsitektur Universitas Gadjah Mada yang bekerjasama dengan Universitas Wisconsin di Amerika. Mereka meneliti tentang rumah-rumah tradisional seperti ini. Nah, karena di sini itu ada 2 pintu. Jadi ini kan sepanjang gang ini itu kan ada 9 rumah. Ya. Di ujung barat itu ada pintu, di sisi timur ada pintu. Kemudian mereka memberi nama penelitian itu Between Two Gates, di antara 2 pintu, di antara 2 gerbang dan seperti itu. Tapi konsep semacam ini sesungguhnya itu berawal dari ini. Jadi rumah Jawa itu kan terdiri dari 2 sisi dan selalu menghadap ke selatan. Seperti rumah saya ini yang dalamnya itu, yang rumah utamanya itu. Kemudian di depannya ini sebenarnya ini halaman, tapi bukan jalan sebetulnya. Tapi ini longkang ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini itu kan dulu itu memang belum ada transportasi, sepeda aja belum ada ya, di tahun-tahun 1800-an ya. Nah, orang waktu itu kan hanya aksesnya itu jalan kaki aja kan. Nah, setelah waktu kemudian berjalan sesuai perkembangan zaman, ada sepeda, ada sepeda. Ya, kita itu butuh akses. Nah, yang harusnya itu aksesnya dari selatan sana, akhirnya kami di sini itu kan nyamping, karena di sebelah selatan ada Beteng Dipuri.
ya akses kita yang di sini. Jadi misalnya saya itu kalau kita mau ke jalan raya, jalan utama itu harus nyamping ya. Nah, oleh 9 rumah, 9 keluarga itu disepakati, kemudian kita buka, siapapun boleh lewat kan, seperti itu. Nah, konsep ini kemudian di Kota Gede itu dikenal namanya rukunan. Rukun dalam artian, karena ketika kita membuka itu media menjadi silaturahmi, itu jauh lebih lebih terbuka, lebih intens dibanding misalnya antara rumah satu dengan rumah yang lain dibakar kan, seperti itu. Jadi kita memang terbuka di sini. Ya itu tadi karena alasan bahwa kita butuh akses tadi ya. Coba kalau misalnya di sisi timur ini dipagar, sisi barat aksesnya dari belakang. Berarti lewat belakang ya? Ya, karena dulu ini bekas beteng keraton Mataram Islam. Ya memang harusnya kalau yang kondisi normal itu orang itu mau masuk itu dari sisi selatan, kemudian masuk ke pendopo, baru ke teras, ya, peringgitan, kemudian masuk ke dalam seperti itu. Tapi karena itu tadi ada beteng, ada ini, akhirnya kita di sini sepakat kita buka. Nah, perkembangan zaman juga ketika terbuka, karena ini satu-satunya di Kota Gede yang terbuka seperti ini. Cuma di Kota Gede pun kalau misalnya mau dibuka bisa saja, karena rumah tradisional Jawa itu pasti menghadapnya ke selatan dan terdiri dari 2 sisi, sehingga mereka agak teratur itu. Kalau misalnya mau dibuka seperti di belakang rumah saya ini, kalau mereka tahu mau membuka ya bisa saja seperti ini. Tapi kan dia masih punya akses di sana meskipun itu kecil gitu. Ya seperti itu. Jadi ya itu. Jadi akhirnya terbuka sehingga orang banyak kemudian datang. Nah, di awal-awal teknologi informasi itu semakin berkembang, kita kan nggak bisa menolak juga, sehingga misalnya ada beberapa orang atau wisatawan kemudian datang di sini mengambil gambar, mengambil video, kemudian upload ya di media sosial itu. Ya, akhirnya lama-lama wilayah ini kemudian kan juga ramai karena orang kan sekarang anak-anak, terutama anak-anak muda yang mereka itu sekarang kan kita itu di daerah yang terpencil pun itu sekarang informasi itu sudah terbuka, cepat menyebarnya. Jadi seperti itu. Jadi ini konsekuensi dari apa yang telah kita ya. Saya selaku pengelola ini, kemudian saya juga sebagai yang dituakan di kampung ini, akhirnya kita bentuk satu komunitas namanya Lawang Betuk. Itu yang tujuan utama sebenarnya dari awal itu ketika pasca gempa tahun 2006 itu sebenarnya lebih ke, jadi ada semacam kayak komunitas untuk edukasi bahwa di Kota Gede itu kita cuma punya sesuatu yang harus kita pertahankan, tapi juga harus kita kembangkan. Jangan sampai nanti perkembangan waktu seperti sekarang ini, jangan sampai kita itu hanya jadi penonton, jadi objek, ya kan? Kalau saya misalnya di rumah ini nggak ngapa-ngapain, orang datang kemudian mereka mengeksplor sini, ya toh, teman-teman dari travel lain, nah, kita hanya jadi objek, mereka yang dapat ini kan, seperti itu. Jadi kita bentuk satu gerakan yang kita menjadi satu pengelola juga. Nah, kita kerjasama dengan beberapa teman tour guide, ada travel agent, teman-teman LSM yang lain untuk misalnya ke Kota Gede harus kita kerjasama seperti itu. Ada 2 sisi yang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat itu. Sisi lain bahwa kita menjadi pelaku. Sisi kedua kita membatasi juga, karena kalau semua orang nanti kita nggak atur itu ya pasti akan mengganggu, karena ini sebenarnya bukan daerah wisata yang public area itu, beda dengan misalnya kompleks masjid atau makam. Ini kan kawasan hunian, sehingga kita juga nanti kalau kita terbuka secara ini nggak ada yang ngelola, nggak ada yang ngatur, itu pasti akan mengganggu seperti itu. Karena itu pun pengaruh, karena di sini kan termasuk tempat tinggal ya, jadi makanya ada beberapa aturan yang emang harus perlu dibuat untuk kenyamanan semuanya. Semuanya, baik itu orang yang tinggal maupun yang. Nah, kita itu mengedukasi sebenarnya lewat komunitas Lawang Betuk itu. Kita misalnya bikin konten, ada Instagram, ada Facebook, ada yang lain itu. Karena memang sebagian itu juga belum mengerti, misalnya mereka datang itu kan hanya dengan gadget kan gitu. Sejarahnya belum tahu, dikira ini jalan umum, sehingga kadang-kadang meskipun ini tidak semuanya ya, attitude mereka itu kadang-kadang ya enggak ini juga gitu loh. Misalnya ada orang pun juga jalan juga ini
kadang-kadang buang sampah juga sembarangan. Padahal kita tahu Jogja sekarang lagi problem kayak gini. Contoh yang paling konkret misalnya dulu di sini itu kita sediakan sampah, tapi ketika itu kan masih sampah belum begitu problem. Nah ketika sekarang seperti akhirnya kita tarik itu sampah-sampah itu tempat-tempat. Kenapa? Ketika ada orang datang, orang lewat, mereka hanya ninggalin sampah. Kita itu hanya ditinggalin sampah, mereka nggak ada hanya kita ini. Jadi samping itu kita lewat media sosial kita juga informasikan bahwa ini itu sebenarnya daerah private, tapi itu memang kita perbolehkan untuk ini. Tapi tolong jaga juga misalnya adat istiadat itu nggak ungguh ya, kalau dalam bahasa Jawa etika harus semuanya seperti itu Pak. Jadi untuk masalah sampah itu kan itu peraturan yang dibuat dari Iya di lingkungan ini, karena kan sekarang seperti ini ya, orang lalu lalang kemudian ya terutama mereka yang kemudian dari luar sudah membawa minuman, membawa snack dan sebagainya, kemudian banyak ninggal di situ dan sebagainya itu kan. Padahal kita sendiri kalau kita itu sekarang mau buang sampahnya aja susah itu. Nah kalau makanya kita bikin satu pengelola itu, di samping kita ada dikasih kita juga bisa mengatur gitu, tidak semua nanti ke dalam. Misalnya orang kan yang datang sini tidak hanya orang yang sekedar jalan-jalan ingin lihat-lihat, sepertinya ada yang memang secara profesional dia itu memang itu ada profitnya, misalnya seperti kayak orang pribadinya seperti itu, mereka itu kan dapat uang dari situ. Dari ininya vendornya. Iya, dari vendornya kan dapat uang kan. Iya kan. Sedangkan kalau kita di sini kan hanya kalau kita jadi objek tok tanpa kita ini ya kan ya nggak fair kan itu. Makanya ketika ada seperti itu vendor kita undang ke sini, ataupun fotografer yang lain yang itu ketika bersifat komersial ya itu ada charge-nya juga di sini gitu, dan itu melalui kampung gitu ya, nanti untuk pengelolaan ini yang seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya ada orang lewat dengan HP dia foto-foto dan itu hanya untuk kepentingan pribadi, tidak kepentingan komersial ya monggo silakan. Tapi ketika itu pernah ada misalnya dia bawa produk-produk mereka ke sini, tas atau apa itu kemudian dipajang di sini memotret, itu kan sudah ada unsur komersial juga kan. Kemudian teman-teman dari pihak travel agent ataupun tour guide juga ketika membawa tamu itu kan ada nilai ekonominya, ada profitnya. Kita berbagi di situ. Mereka juga senang ketika kita terima, karena kan kita itu masuk di satu wilayah yang itu tadi yang ini sebenarnya privat, personal itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada private, nah kita melalui grup ini kita share nanti bahwa tanggal ini jam sekian kira-kira ada seperti ini, sehingga warga itu tahu tanggal ini ada tamu sekian jumlahnya dan sebagainya. Ya, untuk mengantisipasi dari warga sekitar ya. Kalau dari pemerintah Yogyakartanya sendiri Pak, kalau buat ada aturan khusus nggak yang dibuat untuk melestarikan di sini? Kalau secara yang aturan spesifik tadi nggak ada. Nah, mereka kan kalau di kota gede itu kan ya dinas yang terkait yang sering berhubungan dengan kota gede itu ada 1 pariwisata, 2 kebudayaan, 3 pekerjaan hukum. Nah 3-3 ini mestinya ketika mau mengadakan sesuatu ya harus ada sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat di lingkungan. Jadi kalau ada apa-apa itu juga bisa kita meminimalisir untuk misalnya terjadi. Kalau misalnya mereka ada tamu yang jumlahnya 50-100 itu kan kalau nggak ada kita kelola itu kan pasti akan menjadi masalah itu kan. Dan bisa juga terjadi nanti gesekan-gesekan dengan warga lokal kan seperti itu. Apalagi ditunjang dengan beberapa wisatawan yang tadi sih yang kalau perilakunya attitude-nya itu kurang bagus, itu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk meminimalisir itu ya tadi kita harus ada kerjasama, harus ada komunikasi dari pihak-pihak luar yang mau masuk di kota gede ya. Nah untuk dinas budaya itu lebih ke misalnya dia mensupport di misalnya aspek pelestariannya. Kemudian kalau pariwisata itu dia lebih untuk pemanfaatannya. Jadi melalui dinas pariwisata kemudian mereka membentuk
komunitas ataupun kampung-kampung wisata atau desa wisata seperti itu. Tapi kalau dari sisi yang dinas kebudayaan lebih misalnya mensupport kita untuk bagaimana memelihara, melestarikan dan sebagainya. Kalau di sini kan disebut kampung alun-alun gitu. Kalau di sana itu kampung dalam. Ya. Itu ada sejarah. Ya, sejarahnya tadi. Jadi kampung dalam itu dulu bekas dalam keraton. Oh, dalam Ya. keraton. Kalian orang Jawa itu nyebut dalam. Dalam itu dari kata dalam keraton. Sebagai istananya lah kalau bahasa sekarang itu. Kalau alun-alun ya sini itu bekas alun-alun. Ya. Di kota gede, kemudian di Jogja pada umumnya satu tempat itu biasanya dinamai terkait dengan sejarah dari lingkungan itu. Jadi namanya toponim. Jadi kalau di kota gede itu misalnya ada kampung namanya alun-alun, ada kampung jagalan, desa jagalan. Dari kata jagal yang itu dulu bekas tempat untuk menyembelih hewan misalnya. Ada kampung namanya misalnya Kemasan, jalan Kemasan. Nah, itu dulu memang banyak pengrajin, orang-orang yang bikin kerajinan emas. Emas ya emas. Jadi di Jogja juga seperti itu, sama seperti itu. Terutama di daerah-daerah keraton, daerah Pakualaman itu sesuai dengan nama sejarah dari area tersebut. Misalnya Gamelan, itu dulu memang di sana atau sampai sekarang pun kalau di keraton itu dia tempat para gamel itu orang yang memelihara kuda. Ada siliran, yaitu orang yang ngurusi abdi dalem, yang ngurusi tentang penerangan. Jadi di Jogja itu ya ada spesifik tadi nama ataupun rumah itu disesuaikan dengan sejarah ataupun sesuatu yang berkaitan dengan. Kalau untuk yang Bapak tadi ceritakan gamelan itu di mana ya? Itu di dekat Keraton Kasultanan sana di Jogja itu. Oh, itu masih di Jogja, bukan di kota gede bukan. sini. Kalau di kota gede ya nama-nama kampung itu tadi seperti tadi Jagalan, alun-alun, Silokromo. Silokrama itu dulu tempatnya orang yang mengawali tinggal di situ namanya Kiai Silokromo, kemudian menjadi Silokraman. Kampung Purbayan dulu tempat tinggal Pangeran Purboyo, salah satu putra dari Panembahan Senopati. Nah kemudian seterusnya karena tinggal di situ, kemudian kampung itu namanya jadi kampung Purbayan karena dari dari nama dulu cikal bakalnya yang dulu ditempati oleh Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo. Okay. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Joko atas penjelasan dan wawasan yang sangat berharga. Jadi kami sangat mengapresiasi waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk kami untuk berbagi cerita tentang sejarah dan budaya yang ada di Kota Gede sendiri. Jadi semoga wawancara ini tuh dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam memahami dan menjaga warisan budaya yang udah kita miliki ya Pak. Sama-sama. Jadi terakhir, ada pesan atau harapan mungkin dari Bapak terkait upaya pelestarian sejarah yang ada di Kota Gede? Ya, saya sebagai pribadi dan juga saya sebagai relawan ataupun volunteer di bidang pelestarian di Kota Gede, ya saya berharap semua masyarakat yang di Kota Gede itu masih mau mempertahankan menjaga tradisi maupun melestarikan warisan budaya yang ada ini sebagai warisan dari leluhur, dari nenek moyang yang harus kita pertahankan. Di samping kita itu melestarikan, mempertahankan, kita juga harus bisa mengembangkan, karena justru kita di Kota Gede itu sebenarnya kan banyak potensi yang bisa dijadikan menjadi sesuatu yang tidak hanya pelestarian tapi pengembangan. Yang efeknya nanti ada nilai-nilai sisi ekonominya, misalnya seperti itu. Nah, termasuk wisata tadi yang bisa dikembangkan di situ kan, dengan wisata yang berbasis warisan budaya. Jadi dua-duanya itu bisa kita sampai, satu mempertahankan, melestarikan, tapi di sisi lain kita juga bisa memanfaatkan warisan budaya ini menjadi satu punya nilai material yang itu tentu saja akan menambah
penghasilan misalnya seperti itu dari masyarakat. Dan misalnya ketika kita ada tamu banyak kan, kita bisa ngambil dari UMKM-nya Iya. seperti itu. Iya. Jadi selain dari sisi menjaga kelestarian juga diharapkan untuk mengembangkan juga ya Pak. Memanfaatkan, mengembangkan. Nah, itu dari sisi masyarakat. Nah, sisi pemerintah kita sebenarnya berharap bahwa mereka juga dari dinas, terutama dinas terkait ya, itu juga mensupport itu. Tidak hanya masyarakat yang diminta untuk menjaga, melestarikan dan sebagainya, tapi mereka juga punya tanggung jawab selaku pemegang kuasa itu ya memberikan supporting ya, entah itu apa ya, tapi harus ada dua-duanya, baik pemerintah sebagai kuasa ini, masyarakat sebagai, jadi dua-duanya memang harus bisa bersinergi untuk mempertahankan tadi. Seperti itu. Intinya bekerja sama gitu ya. Ya. Intinya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan terus menginspirasi masyarakat dalam menjaga warisan Kota Gede.